Halo kawan Sound and Machine, kali ini dengan saya Zulfikir Ahmad. Di sebelah saya ini ada salah satu mobil zaman dulu yang sempat hits di zamannya, yaitu Honda Civic Nova. Tapi yang bakal kita bahas bukan mobil ini, tapi upgrade audio yang ada di Civic Nova ini. Penasaran kan? Ikutin terus video ini. Oke kawan Sound Machine, sekarang kita udah sama installernya nih, Ko Edi dari Kartens Autosound. Ko, gimana kabarnya? Wah, ini mobilnya agak lain nih dengan yang biasanya saya bikin konten nih. Biasanya kan mobil yang premium, modern. Ini mobil zaman dulu ya, mobil yang mungkin sempat hits di zamannya ya, Honda Civic Nova ini. Dan Honda Civic Nova ini kelihatannya udah upgrade audio nih. Mungkin bisa dijelasin upgrade audio di Civic Nova ini? Oke, jadi Civic Nova ini udah kita ganti audionya semua ya. Jadi yang standar udah nggak ada sama sekali. Kita rombak lagi total ya. Paling ada penambahan, ada beberapa komponen misalnya seperti Alpine UTX M06 ya sebagai high-res playernya. Terus ada Alpine R500 sebagai prosesornya. Terus ada speaker depan belakang menggunakan Audison APK yang 5 inch ya. Karena dudukannya masih kecil ya, zaman dulu masih 5 inch. Terus ada penambahan amplifier juga, ada subwoofer di bagian belakang gitu. Oh, berarti ini audionya zaman sekarang tapi di mobil zaman dulu. Bener banget. Jadi audionya masa kini, tapi mobilnya udah tahun 80-an ya. 80-an akhir apa awal ya? Ya, antara 80-an akhir dan 90-an awal lah. Oke. Iya. Dan ini tadi pakai Audison apa namanya? Audison APK speakernya ya. Yeah. Terus ada amplifier Jabco, Ground Zero sama Hertz subwoofernya. Wah, ini isinya bener-bener zaman sekarang nih. Cuman dipasang di mobil zaman dulu. Betul, di Honda Civic Nova kita upgrade semua dan nanti kita bisa lihat hasil pemasangannya seperti apa. Kalau speakernya itu bener-bener pas ya dengan dudukannya Nova. Jadi kita tadi udah, sebelum kita instalasi kita udah cek dulu diameter berapa yang bisa digunakan untuk mobil Civic Nova ini. Jadi kita menggunakan pilihan 5 inch karena emang size-nya segitu gitu ukurannya. Wah, berarti size-nya udah pas nih dengan speaker Audison nih kawan Sound Machine. Ya, jadi nggak terlihat banyak perubahan di area sektor bagian panel pintu atau kedudukan speaker, tapi ada penambahan di bagian bagasi dan kedudukan head unit aja. Ini speakernya two-way? Two-way depan belakang. Oh, two-way depan belakang. Twitternya ditaruh di mana? Twitter semua di OEM. Kalau yang bagian dashboard ada kelihatan ya. Iya. Tuh yang belakang semuanya dibikin koaksial gitu aja. Oh, jadi Twitternya dibiarin gitu aja ya, nggak ada box, nggak ada apa. Oh, ini kayak mobil zaman dulu kawan Sound Machine. Jadi Twitter, kok mungkin kalau kawan Sound Machine masih ingat ya, mau upgrade audio di zaman dulu tuh ya Twitter ditaruh di dashboard gitu aja ya kok ya? Taruh aja di dashboard karena kita nggak custom. Iya, jadi bener-bener taruh aja gitu di dashboard gitu, nggak ada. Aslinya gitu ya? Iya. Jadi kita taruh. Wah, ini bener-bener apa ya, audionya zaman sekarang tapi ada instalasi yang ala-ala zaman dulu ya kok ya. Ternyata bisa ya audio zaman sekarang dibuat kayak zaman dulu gitu. Bisa. Jadi sekarang mau mobil klasik tahun Perang Dunia Kedua pun bisa kalau kita mau custom sih sebenarnya. Jadi bisa dibikin integrasikan dengan sistem audio mobil terbaru sekarang gitu. Wah, mantap. Itu yang di Nova ini kan ada speaker belakang nih ya, itu juga Audison juga? Ya, Audison depan belakang, jadi yang bagian belakang di kedudukan aslinya itu kita instalasikan speaker 5 inch dari Audison. Wah, ini mantap ini. Terus kalau subwoofernya tadi pakai Hertz ya? Hertz, yaitu Hertz yang mana tadi? MPS 250 yang slim, jadi kita buatkan box flat di bagian belakang. Wah, itu pada dasarnya tuh subwoofer pasif ya, bisa dibuat kayak subwoofer aktif gitu ya, bisa ditaruh di mana? Bisa di custom, dibikin box, mau ditempatin di mana aja sebenarnya bisa gitu. Kalau Nova ini untuk subwoofer ininya pasifnya ditaruh di mana? Kita taruh di bagasi belakang, jadi numpang di bagian ban serep. Wah, kayak audio zaman sekarang ya, subwoofer aktif ditaruh di ban serep gitu. Kalau ini bedanya subwoofer pasif cuma di custom ya? Di custom, jadi semuanya kedudukannya di bagian belakang, tetap bagasi tetap ada. Wah, ini hebat nih, hebatnya Hertz. Meskipun subwoofer pasif tapi bisa dibuat di ban serep ya, karena ukurannya compact ya kok ya. Tipis 10 inch, shallow, nggak terlalu gede. Ya, kayaknya kalau di Kartens bukan mobil pertama ya yang pakai subwoofer Hertz MPS 250, kayaknya udah ada di beberapa.
Udah di beberapa mobil? Udah banyak banget lah. Udah nggak kita bisa hitung, jadi semuanya udah kita pasangkan dengan subwoofer yang shallow. Jadi zaman sekarang tuh bagasi nggak mau terlalu kepake banyak buat audio, jadi komponen subwoofernya pakai tipis-tipis gitu. Ini kan subwoofernya kan ditaruh di ban serep. Ini kalau sampai misalnya mobil ada kejadian kayak kempes atau apa, itu gimana nyabutnya kok? Atau misalnya mau ganti ban serepnya gimana nih? Kan ada subwoofer. Jadi subwoofernya itu portable, jadi ada soketnya, bisa dicabut. Jadi dia numpang di ban serep tetap ada. Jadi kita in case emergency aja kita cabut aja, turunin box up-nya dulu, buka bannya seperti biasa. Wah, ini menarik nih konsep mesin. Jadi kalau misalnya upgrade subwoofer di ban serep ya nggak usah khawatir ya, mengingat tinggal diangkat subwoofer boxnya, terus ya tinggal keluarin aja bannya. Jadi kayak biasa aja ya kok ya. Seperti biasa, seperti normal. Wah. Tadi itu head unitnya pakai Alpine UTX. Alpine UTX M06 single din high res player ya. Jadi zaman sekarang udah nggak ada CD ya, jadi udah mechless. Jadi dia ada controllernya, kita buatkan custom di sana. Dan hand unit bawahnya masih Nakamichi ya, tapi udah banyak errornya, jadi kita pakai buat radio aja. Dan itu integrasi dengan UTX dan Nakamichi buat radio, UTX-nya buat file-file high-res. Jadi Bluetooth 5.0, terus file-file audio FLAC high-res semua bisa di-play gitu. Wah, ini yang menarik kawan Sound and Machine. Audio zaman sekarang ketemu audio zaman dulu dari head unitnya lagi. Kalau Beto kenapa pilihnya itu kok, yang UTX yang itu? Karena untuk pilihan single din sekarang udah sangat jarang sekali ya. UTX sudah menjadi satu pilihan, head unitnya single din, bisa dipakai buat semua mobil, bisa diintegrasikan untuk mobil-mobil premium juga ya, apalagi mobil-mobil klasik masih menggunakan ukuran DINS yang satu, jadi kita mau nggak mau pilihannya cuma itu. Gitu. Dan tampilannya kelihatannya nyetel nih sama interiornya Civic. Jadi tampilannya kayak CD changer zaman dulu sebenarnya, cuman body doang, ada controller kecil, bisa ditaruh di mana aja. Oh, jadi bukan cuman bikin audionya lebih bagus, tapi nyetel sama tampilan dashboard Nova yang zaman dulu gitu loh. Wah, menarik nih konsep mesin. Head unitnya pun juga bener-bener bukan cuman suara, tapi juga tampilan. Terus kalau DSP-nya pakai apa nih kok? DSP kita pakai yang 6 channel Alpine R500, jadi itu buat nyetel two ways depan ya, two ways belakang sama subwoofer. Itu kan kalau nggak salah PX500 tuh kecil banget ya? Kecil, bisa ditaruh di bawah jok atau di highway bisa, semuanya bisa dipasang. Wah, gila nih, meskipun mobilnya jadul tapi audionya zaman now lah ya. Zaman now gitu. Oh ya kok, kalau peredamnya pakai apa nih kok? Peredam kita cuma di bagian pintu ya, kita pakai Giromat 2 lapis sama absorbernya gitu. Oh, absorbernya tuh di mana? Bagian panel pintu aja. Oh, di pintu aja. Cukup gitu buat sound? Cukup buat sound aja. Kita fokus buat sound. Jadi nggak kebutuhannya sampai sana, jadi cuman ingin soundnya lebih baik, karena namanya mobil collectible gini ya, pengennya udah nggak mau dibikin terlalu berat ya. Tetap namanya mobil-mobil zaman dulu pasti geternya juga berasa banget, jadi biarin aja lah. Yang penting soundnya bagus. Ya, kalau peredam artinya cukup di pintu ya kok ya. Maksudnya nggak perlu sampai lantai, sampai plafon gitu kan. Jadi emang butuhnya kedap banget ya enggak. Oh, berarti ini penting nih kalau sama mesin. Kalau cuman upgrade sound aja ya di pintu juga udah cukup ya. Nah, ini pelajaran penting buat yang mau upgrade audio dan pasang peredam nih kalau sama mesin. Oke kok, kita udah ngobrol nih mengenai part-partnya. Gimana kalau kita dengerin nih, gimana nih rasanya upgrade audio mobil zaman dulu dengan part zaman now kan? Once is never enough of a man like you. Oh, do that to me one more time. I can never get enough with a man like you. Oh, kiss me like you just did. Oh, baby, baby, baby. Do that to me once again.
I can never get enough with a man like you. Yeah, do that to me one more time. I can never get enough with a man like you. Yeah, say those words again, like you just did. Pass that by me one more time. I can never get enough with a man like you. Yeah, do that to me one more time. I can never get enough with a man like you. Yeah, say those words again, like you just did. Oh, baby, 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 do that to me once again. Wah, ternyata audionya mantep. Keren banget. Ya, keren banget ya. Meskipun di mobil jadul, tapi audionya nggak kalah lah sama mobil zaman sekarang kok. Jadi udah dirombak semua, jadi udah enak banget ini nyaman. Jadi mobil klasik tapi audionya orang nggak tahu nih dalamnya udah nyaman. Wah, itu yang kalau di performance car istilahnya sleeper. Yoi. Ya, jadi kayak tampilannya jadul tapi Tuh. apa suaranya kayak audio zaman now gitu. Audionya canggih. Iyalah zaman sekarang dah. Wah, pokoknya audio mobil jadul pun bisa audionya bisa kayak zaman sekarang itu aja sih. Bisa banget. Oh ya, kalau tantangan modif audio mobil kayak gini dengan sekarang tuh gimana kok tantangannya? Tantangannya yang pasti placement ya. Jadi untuk mobil zaman dulu itu placementnya sempit banget ya. Jadi kayak misalnya panel pintu di belakang, kedudukan speakernya. Tapi karena sekarang walaupun dengan speaker 5 inch ya kita dengar bisa penuh suaranya kan. Iya. Nggak ada yang suara frekuensi yang hilang, terus bassnya juga bisa di depan. Jadi dengan kecanggihan head unit, kecanggihan prosesor, kita bisa atur bagaimana suaranya, kita bisa modifikasi sehingga hasilnya bisa jauh lebih baik gitu. Wah, ternyata begitu ya tantangannya. Berarti dari pemilihan part itu yang paling penting ya? Yes, bukan hanya pemilihan part pasti, instalasinya juga, terus final tuningnya juga, terus nanti bagaimana kita bisa kombinasikan itu semua untuk hasil audio yang bagus. Wah, jadi itu tantangannya kawan Sound and Machine kalau upgrade audio mobil zaman dulu dengan komponen audio zaman sekarang. Ya, Ya tentunya beda ya. beda banget. Ya beda banget gitu ya. Ya kayak bandingannya gini aja, kayak di Kartens kan kebetulan lagi ada Civic yang sekarang lagi di-upgrade audio Civic. nih. Nah, ini kebetulan Civic zaman dulu Ya, gitu. beda-beda generasi ya. Ya beda generasi, beda. Kakek buyut ini ya. Udah zaman udah sepuh lah. Ya kalau Civic zaman sekarang kan ya tentu rancang bangunnya beda ya dibanding Ya, Civic yang sekarang. Untuk desain interior mobil sekarang kan jauh lebih mengakomodir perangkat-perangkat yang jauh lebih besar ya kan. Terus speakernya, terus kualitas playernya juga jauh lebih bagus ya, pasti bisa lebih bagus. Tapi ya tantangan mobil klasik ini, apalagi kalau misalnya kayak Civic Nova ini ya masih jauh lebih mending lah dibandingin mobil-mobil tahun di bawah 60-an yang emang benar-benar kagak ada speaker. Mungkin speaker cuma 4 in, cuma buat radio doang. Nah, itu lebih rumit lagi gitu. Oh ya, ini kan Twitternya kan ditaruh gitu aja. Kalau dari suara tuh gimana dibanding Twitter yang ditaruh di misalnya di pilar atau gitu, atau custom itu gimana suaranya? Maksudnya untuk estetik ya pasti lebih bagus dibikin mounting khusus. Cuman kalau misalnya kayak pas begini kan, apalagi mobil klasik, kita juga agak sayang ya untuk memodifikasi atau merusak panel-panel interiornya ya. Jadi sebisa mungkin kita tidak merusak kondisi interiornya, terus memaksimalkan suaranya aja. Dan ini kedudukannya dibuat dari pabrik gitu loh. Jadi dari pabrik Audison pun udah dikasih mounting khusus buat penempatan Twitternya. Wah, ini Audison hebat nih, udah ngebaca situasi kayak begini. Kalau memang misalnya nggak mungkin nih bikin custom pilar atau apa, jadi ya bikin aja dudukan kayak begitu. Kasih kedudukannya kalau dari pabrik.
Oh iya, ini hebat nih Audition kalau udah ngebaca situasi kayak gitu ya. Plug and play jadi gampang langsung. Iya, plug and play itu yang paling penting, plug and play. Memang ya partnya juga pas gitu ya buat mobil zaman tahun 80-an akhir atau 90-an awal gitu ya. Terus tadi juga suaranya wah bener-bener deh. Ini mobil jadul tapi suaranya mobil zaman now. Yes. ini yang paling penting nih, mobil zaman dulu suara zaman now gitu. Wah luar biasa, dan nggak nyangka ya ternyata bisa upgrade kayak begini mobil zaman suaranya dulu. juga jauh lebih enak, kita nyaman. Tadi saya bawa juga enak banget. Ini bassnya pas, vokalnya juga nyata, terus tweeternya juga nggak terlalu tajam, jadi balance-nya semuanya bagus. Tapi ini masih ada head unit zaman Head dulu unit, buat ya. buat ini ya apa? Head unit kita pakai buat radio karena yang UTX ini nggak dilengkapi dengan radio gitu. Oh ini yang apa? Jadi yang CD350 ini kan display udah rusak juga nih, ya. Jadi kita sebenarnya pakai ini buat radio aja gitu, FM AM. Nanti ini masuk ke sini aux ya. Jadi semuanya masternya itu sebenarnya jadinya di UTX-nya. Di 350 ini kan display udah rusak juga nih, ya. Jadi kita sebenarnya pakai ini buat radio aja gitu, FM AM. Nanti ini masuk ke sini aux ya. Jadi semuanya masternya itu sebenarnya jadinya di UTX-nya. Coba mungkin dinyalain radionya kira-kira masih fungsi ya, nggak tapi nih? susah kita lihatnya. Ini masuk ke aux ya harusnya. Oh ini harus masuk ke aux dulu. Oke. Ini kan masuk radio nih harusnya nih. Oke radio. Nah itu radio tuh. Kan karena layar udah mati, jadi kita nggak tahu nih radionya FM, AM atau radio. Wah radionya ternyata masih terkonek dengan ininya. Connect. Oh gini ya. Oh jadi ini pun bisa dikonek ke Bisa, radionya. jadi ini auxiliary inputnya. Nah ini masuk ke sini radio. Oh Masalahnya ini kita displaynya nah udah nggak ada ini. Oh iya iya. Jadi kita nggak tahu nih ini channel apa juga kita nggak tahu. Oh. Oh iya iya oke. Nah, ini tinggal balik lagi nih kan aux USB itu di sana. Oh ini USB yang ini ya. Ini masuk USB. Ya kan? Atau Bluetooth ya, bisa connect Wah bisa Bluetooth. Nah, level kita nggak pakai karena ini. Bisa aux. Yes. USB. Wah. Gila nih. Lengkap lah, udah ada Bluetooth. Iya lengkap ya. Wah ini bener-bener deh. Tampilan nyetel dengan dashboard, fitur juga banyak. Gak nyangka nih Alpan bisa kayak begini. Oke, konsep mesin jadi ginilah ngerasain experience mobil zaman dulu dengan audio zaman now. Wah bener-bener luar biasa dah. Wah gila. Oke, tadi kita udah ngulas sama review audio mobil zaman sekarang di mobil zaman dulu ya. Itu bener-bener wah banget deh pokoknya. Dan ini garapan Cartens Autosound di mana kok? Di Fatmawati ya, di Jakarta Selatan, utama Fatmawati. Nah, di Fatmawati di Jakarta Selatan, Jaksel. Nah, di Jaksel nih kawan mesin. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundmachine.com. Kalau kawan Sound and Machine punya komentar, pertanyaan atau apapun itu tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga di follow akun Instagram dan TikToknya soundmachine.com. Dan juga di like akun Facebooknya soundmachine.com. Dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih nonton dan terima kasih juga untuk Cartens Autosound.